Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peneliti dan mahasiswa. Pernah nggak sih kalian kebingungan dalam mengatur kutipan dalam tulisan ilmiah atau ribet menyusun daftar pustaka yang harus diketik satu persatu? Sini kita akan mempelajari tentang salah satu software yang bisa membantu kita dalam mengatur manajemen referensi, bahkan sampai ke menyusun daftar pustaka dengan mudah. Nah, apa softwarenya? Yaitu Mendeley. Nah, mungkin udah saya pernah dengar software Mendeley. Nah, kita kenal dulu sama the software Mendeley, yaitu Mendeley ini adalah salah satu software reference manager atau manajer referensi, atau bisa juga social network ya, jaringan sosial tapi berbasis akademis. Nah, Mendeley ini nggak cuma bantu kamu untuk menyimpan dan mengelola referensi, tapi juga bisa menemukan artikel baru dan berjejaring sosial dengan peneliti yang lain. Nah, manfaat atau fungsi utama dari Mendeley ini adalah yang pertama udah pasti menyimpan artikel yang bentuknya PDF ya. Yang kedua adalah menambahkan kutipan otomatis ya, footnote atau body note ke Microsoft Word. Yang ketiga bisa membuat daftar pustaka atau bibliografi hanya dengan satu klik saja. Nah, oke. Sebelum kita praktek ke aplikasi Mendeley, kamu harus download dulu aplikasi Mendeley-nya. Oke, di sini kamu bisa mengklik ya tautan ini. Nah, kalau kalian menggunakan sistem Windows, kalian bisa mengklik ini, dia akan terdownload. Kalau yang punya yang pakai MacBook, bisa silakan mengklik yang ini. Ya, karena saya sudah punya, jadi saya tidak mengklik atau tidak mendownload lagi. Oke, kalau misalnya sudah terdownload, langsung saja diinstal seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, dan kalian bisa langsung login. Oke, kalau misalnya sudah, kalian silakan untuk register dulu ya kalau misalnya belum punya akunnya. Nah, kalau saya udah punya akun, masukkan email dan password. Langsung aja ya kalian login. Lalu tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah pernah sering menggunakan, jadi udah banyak artikel yang masuk ke dalam Mendeley ini. Sebelum kalian menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word, nah, kalian harus plug in dulu Mendeley-nya di dalam Microsoft Word. Yaitu cara plug-innya gampang, kalian bisa klik tools di Mendeley desktop-nya, lalu kalian install Microsoft Word plugin. Karena saya sudah menginstal, jadi tulisannya kayak gini. Tulisannya uninstall ya, tapi kalau saya belum pernah sama sekali, maka nanti akan ada tulisan install plugin Microsoft Word. Nah, kalian klik aja itu, lalu kalian buka Word-nya. Jadi sebelum kalian mengklik install plugin, pastikan Microsoft Word-nya tidak dalam keadaan aktif ya. Jadi Microsoft Word-nya harus di-close semua. Nah, baru di-klik install Microsoft Word plugin, baru selanjutnya kalian buka Microsoft Word. Ya, nah di sini saya sudah membuka Microsoft Word, dokumen baru. Nah, kalian pilih tab References. Nah, apabila sudah terinstall, maka otomatis langsung muncul Insert Citation dan Open Mendeley-nya. Jadi udah ada logo Mendeley-nya di sini. Maka sudah bisa langsung digunakan. Ya. Bagaimana cara mengimpor file artikel ya, baik dalam bentuk PDF ke dalam Mendeley. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Mendeley yang lazim digunakan ya. Yang pertama, kita harus menambahkan dulu artikel ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, caranya kalian bisa menambahkan add files. Add files ini artinya kalian hanya menambahkan atau mengimpor satu file artikel aja. Sedangkan add folder, misal kalian sudah membuat folder yang dimana di dalamnya ada 5 artikel atau banyak misalnya ya. Kalian misalnya sudah mensortir folder-folder tersebut, sudah mensortir artikel-artikel tersebut dalam satu folder. Nah, kalian mau memasukkan artikelnya tinggal add folder aja. Jadi, satu folder yang isinya banyak artikel itu akan otomatis masuk ke Mendeley kalian. Nah, atau kalian juga bisa add entry manually, yaitu menginput secara manual. Nah, kalau saya lebih sering
mendownload artikelnya, lalu saya bisa klik add files ya. Kita coba pakai add files ini. Nah, contoh misalnya artikel ini. Open, oke, sudah muncul ya, ini artikelnya. Lalu di sini ada My Library, ya. My Library ini ada banyak fiturnya ya. Eh, Lalu di sini kalian juga bisa membuat folder sendiri. Misalnya nih, kalian mau meneliti tentang manajemen majelis taklim, ya. Nah, kalian buat folder sendiri yang dimana di dalam folder ini akan otomatis eh, akan otomatis tergabung artikel-artikel yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti, ya. Misalnya manajemen majelis taklim atau fokus penelitian yang sedang kita teliti. Jadi kita bisa merapikan, ya, mengorganisasi artikel-artikel ke dalam folder-folder sesuai dengan variabel, sesuai dengan fokus penelitian yang kita teliti, agar memudahkan kita untuk memudahkan lebih terorganisir saja. Atau misalnya kalian ada project ya atau menggunakan ada hibah, nah kalian bisa membuat folder di sini berdasarkan kebutuhan kalian. Oke, di sini di sebelah kanannya ketika kita mengklik artikelnya, maka muncul keterangannya di sini dan kalian bisa untuk memperbaiki identitas dari artikel tersebut, ya, karena kadang menilai tidak bisa membaca artikel tersebut secara keseluruhan, jadi ya kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, ya, misal tadi, lalu kita balik, gimana sih cara mensitasinya? Ya, kita kembali ke Word. Nah, misal contoh eh, majelis adalah suatu perkumpulan, ya, perkumpulan masyarakat yang memiliki tujuan atau pandangan yang sama. Misal ya, contoh ini contoh aja nih. Nah, kalian letakkan kursor kalian di sebelah titik, ya, kasih spasi. Kalian bisa klik Insert Citation, lalu pilih misalnya tadi majelis ya. Misal contoh ya, kalian mengambil ini, klik aja, oke, dah langsung muncul. Nih, ya. Lalu misalnya ini contoh ya, ini contoh aja, lalu insert lagi, misalnya manajemen, nih, oke. Nah, contoh ya, ini udah kalimat kedua. Nah, lalu membuat daftar pustaka. Biasanya kan di akhir halaman terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, kalian bisa mengklik insert bibliografi. Nah, sebelumnya diatur dulu stylenya. Biasanya paling sering itu kan style apa 7 atau apa sorry, apa 7 ya, APA, American Psychological Association 7th edition. Nah, lalu kalau untuk membuat daftar pustakanya hanya dengan satu klik saja, yaitu mengklik insert bibliografi. Oke, sudah selesai. Sangat mudah dan gampang ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot menulis satu persatu daftar pustakanya, ya, dan lebih terarah juga. Mungkin itu saja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman peneliti dan mahasiswa dalam proses kegiatan penelitian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.